Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Arya Dama Putra dari tingkat 2 Teknik Elektronika. Kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu mengenai Making Indonesia 4.0 Kemenperin atau Kementerian Perindustrian pada produksi ban, guna untuk memperbaiki nilai ujian semester akhir saya, yaitu pada mata kuliah Sistem Proteksi Listrik dan Manusia. Dosen pengampu yaitu Bapak Dwi Permadi Satria Wibowo, dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melakukan atau melaksanakan perbaikan nilai di mata kuliah Bapak ini. Yang pertama yang saya jelaskan Pak, yaitu adalah pada secara umum, yaitu Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap atau peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi. Nah, Menteri Perindustrian pada saat itu yaitu Bapak Erlangga Hartarto pada acara sosialisasi roadmap implementasi industri 4.0 di Jakarta. Beliau mengatakan bahwasanya sejak tahun 2011 kita telah memasuki industri 4.0 yang ditandai meningkatnya konektivitas interaksi dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menteri Perindustrian juga menjelaskan revolusi industri generasi pertama ditandai oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian generasi kedua melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkan tenaga listrik. Dan generasi ketiga ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri. Kemudian pada revolusi industri keempat ini menjadi lompatan besar bagi sektor industri di mana teknologi, informasi, dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era industri 4.0 ini. Dan adapun 5 teknologi utama yang menopang pembangunan sistem industri 4.0 ini, yaitu diantaranya ada Internet of Things atau IoT, Human Machine Interface atau HMI, Artificial Intelligence, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3G parenting. Kemudian saya ingin membawa materi tentang sistem barcode. Seperti yang saya tahu, bahwasannya perusahaan besar seperti contohnya perusahaan Gajah Tunggal Group sudah menerapkan atau menggunakan sistem barcode ini. Dari sistem barcode ini, dia ini berfungsi sebagai label aset, label gudang, dan label aset utilitas. Dan dalam beberapa kasus, barcode dapat digunakan sebagai label identifikasi unik atau UID. Nah, pelacakan aset memaksimalkan efisiensi pengontrolan dan meminimalisir hilangnya barang-barang yang biasa digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sistem barcode ini juga dapat diterapkan atau dilakukan untuk aktivitas tracing, yaitu di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seorang pekerja yang menjalankan suatu mesin, jumlah produk yang dihasilkan, tanggal pengerjaan, dan hal-hal lainnya yang dapat dilacak. Hal ini mempermudah seorang engineering atau seorang divisi produksi untuk melacak jika ada kesalahan pada proses produksi untuk membuat sebuah evaluasi. Menurut saya sistem barcode ini sudah cukup sangat membantu di era industri 4.0 ini, terutama karena dengan cara kerjanya ini membuat para engineering atau divisi produksi menjadi lebih mudah dalam hal pengecekan
suatu mesin atau aktivitas di suatu proses produksi. Yang kedua adalah Oracle. Oracle ini adalah sebuah database. Nama Oracle adalah sebuah nama yang diambil dari kode CIA yang ditemukan oleh Larry Ellison di dalam sebuah proyeknya. Terus karena sebelum dikomersialkan atau digunakan oleh publik secara umum, Oracle ini adalah software database yang digunakan di lingkungan militer Amerika Serikat. Oracle ini pada bidang industri yang saya tahu adalah berfungsi untuk melakukan pengaturan jadwal, pengecekan jumlah barang pada logistik, dapat juga digunakan untuk mengatur jadwal job order. Ini sudah termasuk juga ke dalam implementasi atau aplikasi dari industri 4.0 itu sendiri di bidang industri, karena para pekerja bisa lebih mudah dalam melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal menggunakan database dan juga software yang lebih praktis. Dan menurut saya ini juga sangat penting dari software Oracle ini, database, karena seperti kita ambil contoh perusahaan gadget tunggal, suatu perusahaan besar yang membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan pengecekan suatu barang yang detail, maka dengan Oracle ini seorang pekerja dapat mengontrol dan melakukan hal tersebut secara mudah dan praktis. Yang ketiga ada PLC atau Programmable Logic Controller, adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal, instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I/O digital maupun analog. PLC pada bidang industri yang saya tahu ini digunakan untuk mengoperasikan mesin secara otomatis, di mana jelas dengan menggunakan PLC ini sangat mempermudah para pekerja dalam melakukan pekerjaan atau dalam aktivitas produksi, di mana pekerjaannya dapat diganti atau dilakukan oleh mesin, dan manusia di sini hanya berperan sebagai engineering atau hanya melakukan maintenance terhadap panel PLC atau dari mesin itu sendiri. Meskipun masih beberapa mesin tetap membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankannya. PLC ini juga dapat digunakan untuk mengatur waktu operasi dari suatu sistem, spesifikasi yang ingin dibuat, dan cara kerja dari mesin tersebut dengan mengatur pemrograman PLC oleh seorang engineering atau seorang pekerja. Nah, fungsi PLC itu secara umum fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu ada sequential control dan monitoring plan. PLC memproses dari fungsinya sequential control. PLC memproses input sinyal binar menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensional. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensional berlangsung dalam urutan yang tepat. Ini saya sampaikan tadi Pak, bahwasannya PLC dapat digunakan untuk mengatur cara kerja dari suatu mesin atau spesifikasi yang ingin dilakukan untuk menghasilkan suatu barang. Yang kedua ada monitoring plan. PLC secara terus-menerus memonitoring status suatu sistem, atau kita ambil contoh yaitu temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya nilai sudah melebihi batas dan menampilkan pesan tersebut pada operator. Ini juga sudah termasuk ke dalam dari proteksi suatu komponen atau mesin, di mana PLC ternyata bisa digunakan juga sebagai safety device. Nah, penerapan PLC pada mesin yang saya tahu yaitu yang pertama ada conveyor, di mana conveyor ini bertujuan untuk mengantarkan suatu barang produk atau hasil output dari suatu mesin yang diantarkan ke step berikutnya. Kita ambil contoh, jika ini adalah dari material, maka dia akan membawa mohon maaf Pak, karena saya menggunakan
Bandicam secara free, jadi hanya bisa uh, merekam layar selama 10 menit. Maka akan saya lanjutkan kembali dari yang terakhir saya jelaskan. Jadi penerapan PLC pada mesin itu diantaranya ada pada conveyor, di mana conveyor ini berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan suatu barang output atau barang jadi dari suatu mesin ke step lainnya. Kemudian yang kedua adalah mesin building, ada building section, di mana PLC juga digunakan pada mesin ini untuk menjalankan mesinnya secara otomatis. Jadi cara kerja dari mesin ini dan penerapannya PLC di dalamnya adalah operator atau seorang pekerja hanya perlu men-setting spesifikasi yang ingin spesifikasi yang ingin dimasukkan atau step-step yang ingin dikerjakan melalui HMI, atau biasanya di daerah sini ada pijakan untuk melanjutkan ke step berikutnya. Jadi ketika ingin melakukan proses pembuatan green tire, strip ditempel di sini kemudian disatukan oleh lapisan-lapisan lainnya seperti sidewall, strip, dan lain-lain. Kemudian didapatkanlah hasil output berupa green tire. Dan seperti yang saya katakan tadi, operator hanya perlu menggunakan sebuah HMI atau Human Machine Interface untuk mengatur semua pengerjaan dari mesin building ini. Setelah dari mesin building, green tire akan dibawa ke mesin curing atau curing section. Ini adalah proses pemasakan ban dari green tire menjadi tire, di mana pada mesin ini juga menerapkan PLC atau Programmable Logic Controller. Di sini PLC berperan sebagai tentu saja membuat mesin ini bergerak otomatis, dan dapat juga sebagai kontrol dari suhu dan temperatur yang ingin digunakan pada saat memasak ban. Karena sebagaimana yang kita tahu, dalam proses pemasakan ban ini atau curing ini, suhu sangat menentukan hasil dari suatu output dari mesin curing ini, yaitu berupa tire atau ban. Setelah melewati curing section ini, conveyor akan mengantarkan ban atau tire ini kepada final inspection atau FI section untuk dilakukan pengecekan akhir sebelum ban dikirim ke pasar atau ke konsumen yang ingin membeli ban dari perusahaan Gajah Tunggal Group. Di sini saya ambil contoh, salah satunya yaitu adalah alat untuk sinar X-ray, di mana cara kerja dari mesin ini dia akan mencoba untuk mengidentifikasi daging atau kulit dari ban yang telah jadi tadi. Kemudian setelah masuk, dia akan ditembakkan oleh sinar ultraviolet, sinar X-ray, maaf maksud saya sinar X-ray. Kemudian seorang operator atau pekerja hanya perlu memonitoringnya melalui suatu ruangan dan melalui monitoring seperti layar ini. Dan tentu saja ini menggunakan PLC untuk mengoperasikan ruangan dari sinar X-ray ini. Dan dari sinar X-ray ini nantinya ban akan dilihat jika memang ada kecacatan, misal ada material lain yang masuk atau terselip di dalam bagian-bagian ban, maka yang akan dilakukan oleh seorang operator akan memisahkannya dari ban yang reject dari ban yang sudah bagus atau yang good. Hal ini sangat bermanfaat mengingat sungguh sangat fatal jika ban yang sedang reject atau mengalami kecacatan dikirim ke pasar atau pada konsumen yang ingin membeli ban dari perusahaan Gajah Tunggal Group. Dari sekian banyak yang mesin ini, bisa kita simpulkan bahwasannya PLC atau pemrograman logic controller sudah berada atau digunakan pada mesin-mesin berikut ini. Dan ada juga HMI atau Human Machine Interface untuk digunakan sebagai pengontrol dari mesin itu sendiri. Dan manusia mungkin akan bekerja sebagai
engineering atau yang melakukan maintenance terhadap mesin itu sendiri atau suatu proses. Nah, sekian Pak mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan kesimpulan dari presentasi saya saat ini adalah perlunya pengembangan pada bidang industri yang menggunakan industri 4.0, di mana sekarang kita sedang berada di zaman di mana kita memerlukan akses internet dan juga tidak dan juga menggunakan mesin-mesin yang berjalan secara otomatis, dan beberapa safety device pun sudah menggunakan PLC sebagai penggeraknya agar secara otomatis dia dapat bergerak. Kita ambil contoh seperti push button atau kick emergency Pak, yang jadi ketika mesin dirasa ada kesalahan atau ada kejanggalan, maka operator hanya akan harus menendang kick itu, kemudian mesin akan mati secara otomatis. Dan itu lagi-lagi menggunakan PLC agar pengoperasiannya dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.